Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Caca, apa kabarnya hari ini? Aku baik. Kalau Aku kamu? pun sebenarnya kurang fit sih, cuman agak pegal-pegal. Tapi pas samping kamu kok langsung sehat gitu ya? Aku nggak ngerti sih. Capek banget. Nah, senang sekali rasanya aku dan juga Caca bisa hadir kembali menemani kalian di rumah. Sama seperti biasanya, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, informasi kali ini datang dari seorang desainer kebanggaan tanah air. Kira-kira Caca tahu nggak siapa yang aku maksud? Tahu dong, siapa sih yang nggak tahu? Siapa lagi kalau bukan Kak Hida dari Makaila Haifa? 1.000 buat Caca, 10.000 buat aku. Nggak mau kalah ya tetap. Nah, Caca selain mendesain baju-baju untuk koleksi brand fashionnya, Mbak Hida juga membuat sebuah project charity fashion yang merangkul para pengungsi perempuan dari negara konflik untuk belajar seputar dunia fashion. Wow, keren banget ya, Tak. Jadi penasaran deh aku seperti apa ya desain-desain baju Mbak Hida. Yuk, tanpa berlama-lama, berikut ini informasinya untuk kamu. Modest fashion saat ini semakin berkembang seiring bangkitnya industri mode dunia. Alhasil, para wanita dengan mudah memilih berbagai item fashion yang sesuai dengan gaya busananya masing-masing. Kali ini kita akan melihat deretan busana dari Mikaila Haifa, hasil kreasi dari sang founder, Ling Hida. Halo viewers, kali ini saya akan memperlihatkan koleksi Bloom dari Makaila Haifa. Jadi kemarin kita sempat launching Bloom Collection. Ini terdiri dari berbagai macam warna yang colorful sesuai dengan tema Bloom itu sendiri. Warna-warna bunga, warna-warna yang kuat, yang strong. Ini kita punya kaftan. Kita pilih warna purple, jadi meskipun feminin tetap strong dengan warna purple-nya ya. Dan untuk mempercantik, saya kasih ini biar lebih terlihat feminin. Ini bisa dipakai ke yang acara agak formal dan semi formal. Jadi kaftan ini, dan ini ada nih, ini juga warnanya juga fuchsia yang memang bold banget. Ini salah satu gong dari event Bloom kemarin di The Westin. Jadi banyak banget nih orang yang amazed sama koleksi yang ini karena memang katanya Makaila Haifa banget, yang loose tapi tetap stylish, tetap elegan, dan tetap ada cerita soal perempuan kuatnya. Memang Makaila Haifa identik dengan baju yang loose, jadi yang emang modest, yang loose, dan artinya kan nggak berlekuk. Dan memang kebetulan customernya juga kebanyakan ibu-ibu muda yang memang udah nggak mau terlihat terlalu memperlihatkan lekuk tubuh kayak gitu. Jadi memang identiknya itu selalu loose, meskipun atasan atau top atau shirt itu tetap loose. Jadi kadang oversize, atau mungkin celana juga dibikin loose, lebih ke kulot, lebih ke yang nggak ada ngeliatin shape dari tubuh perempuan. Jadi ini kita les, karena les lagi happening lagi nih sekarang, jadi kita berusaha masukin koleksi dari bahan yang les. Nah, kita ada outers, jadi kalau temen-temen yang biasanya mungkin pergi pengen casual tapi tiba-tiba harus pulang kerja, misalkan harus ganti baju, tinggal pengen lebih formal untuk acara dinner atau apa, kita bisa langsung pakai outer aja gitu. Awalnya Mikaila Haifa menjadi item fashion yang dikhususkan bagi para wanita muslimah. Seiring berjalannya waktu, koleksi rilisan Mikaila Haifa semakin berkembang dan bisa dikenakan oleh semua wanita, baik para hijabers maupun non-hijabers. Ya karena ini untuk mungkin lebih ke perempuan pekerja ya, yang pengen, atau ibu-ibu yang pengen nganter anaknya yang sekolah tapi pengen terlihat stylish, tetap fashionable. Mungkin kita bisa pakai terusan. Ini sebenarnya putung, jadi biar sekarang kan juga lagi gerah banget di mana-mana ya Mbak. Jadi kita tinggal tambahin outer ini. Kalau pengen lebih fashionable lagi, kita bisa tambahin tote bag kecil ini, bisa dipadu padan dengan scarf gitu. Jadi ini juga kita pilih scarfnya ini hasil painting dari Refuji. Jadi untuk nambah kesan feminin, kita tambah scarf yang bermotif flower.
Saya sih tergantung dari desainnya ya. Kalau karena kebetulan yang sekarang banyak yang casual, jadi banyakin kita masukin katun, tapi tetap yang premium karena saya sendiri yang pakai, saya nggak mau baju yang nggak nyaman gitu. Jadi stylish tapi tetap nyaman. Jadi bahan-bahan yang dipakai juga yang premium. Kalau pakai crepe kita pakai premium crepe. Kalau warna hitam ya, pasti ada hitam dan memang dengan sentuhan sedikit banget dengan minimalis gitu, hitam elegan, classy, dan selalu ada long dress karena memang kebanyakan customer dari ibu-ibu yang memakai hijab sih sebenarnya. Nggak banyak kok customer yang non hijab juga, bahkan ada yang mungkin Chinese, tapi mungkin untuk acara-acara tertentu kayak gitu. Sadar kalau brand miliknya telah menjadi bagian dari style wanita modern, Linghida pun mulai mengeksplor koleksi lini fashionnya ke beberapa item lainnya. Brand Makaila sendiri emang sekarang ini udah mulai menyediakan dari keperluan perempuan dari atas, dari kepala sampai ke kaki istilahnya ya. Jadi kita juga ada scarf, kita juga ada inner mungkin ya, ini ada juga blazer, kita juga ada tas, ada tote bag, ada scarf yang dibikin shawl, ada outer sebagai pelengkap. Waktu fashion show kemarin Nadine pakai baju rose ini dan dengan aksen bros dan headpiece bunga-bunga yang senada dengan bajunya warna biru dan putih. Jadi keren banget waktu Nadine jalan tuh semua orang terkesima. Mikaela Haifa tak hanya sekedar sebuah lini fashion semata. Nyatanya, ada sebuah background story yang menjadi dasar cerita dan karakter dari setiap koleksi yang dirilis. Saya memulai Makaila Haifa ini di 2018, jadi udah hampir 5 tahun. Awalnya sih gara-gara terpuruk ya, kondisi yang memaksa saya untuk harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Pas waktu itu memang online shop tuh lagi booming ya, lagi happening banget. Jadi saya pikir tepat banget tuh, cuma itu yang saya pikirin untuk bisa cari nafkah sambil jaga anak. Jadi dibikinlah tuh Makaila Haifa. Makaila ini sendiri dari anak yang pertama dan Haifa dari anak yang kedua. Dari awal sih lebih ke idealis ya, lebih ke abaya, karena itu kan identiknya kondisi terpuruk masih makin dekat sama yang di atas kan, pengennya beli yang bikin baju yang ibadah friendly gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata saya nggak bisa idealis terus dong, karena harus mengikuti keinginan pasar kan. Di Indonesia ini nggak semua orang bisa pakai abaya, nggak mudah juga. Jadi makin kesini saya makin menyesuaikan dengan pasar, yaitu bikin baju yang lebih casual, yang lebih ready to wear. Cerita dari Makaila Haifa sendiri adalah soal perempuan yang kuat gitu. Jadi saya selalu bilang, tiap ada interview saya selalu bilang kalau this is not only about fashion, tapi di balik itu ada cerita soal perempuan yang terpuruk akhirnya bangkit dibantu oleh teman-teman perempuan sekelilingnya. Jadi lebih ke woman empowerment, itu sih masuk ke DNA Makaila Haifa sendiri gitu. Belum ini kisahnya tentang sosok perempuan yang kuat. Nah itu relate sama warna-warna yang dipilih. Jadi kita pilih warna-warna yang strong, tetap yang bold tapi colorful, yang ada fuchsia, ada biru, ada ungu. Tapi tetap masukin warna hitam sama putih sih, karena emang itu idealisnya. Tak hanya merilis item fashion yang dibutuhkan oleh kaum hawa, berbeda dengan para kreator fashion lain, Linghida juga membuat project charity yang ia kolaborasikan dengan bidang yang ia tekuni saat ini. Balik lagi Mbak ke cerita saya terpuruk, saya tuh dari nol tanpa modal sekalipun, sedikit pun gitu. Jadi dibantu oleh teman-teman perempuan yang katanya mereka zaman dulu tuh sering dibantu oleh saya. Ketika saya udah mandiri, saya merasa kalau oh ternyata memang sesuatu hal yang baik itu selalu berbuah baik. Jadi kenapa enggak kita meneruskan kebaikan yang udah ada. Jadi nggak berhenti sampai di saya nih. Saya teruskan lagi ke yang lain. Ketika saya merasa punya kemampuan lebih, kenapa enggak saya membantu lebih banyak perempuan lain di luar sana. Itu pun sebagai rasa syukur dan terima kasih saya sebenarnya sama Yang Maha Kuasa, termasuk teman-teman saya. Saya sendiri kan kenapa fokus ke refugee, sebenarnya sebelumnya itu saya ada komunitas We Got Your Back, itu dari perempuan, oleh perempuan untuk perempuan, dan akhirnya saya pikir saya pengen lebih spesifik, pengen lebih khusus, dan saya melihat isu refugee ini belum banyak orang yang tahu, dan ternyata
mereka, teman-teman saya juga berempati lebih dengan mereka. Pengennya sih makalah ini bakal terus menggandeng Miska Project karena itu bagus ya. Nanti ke depan pengennya lebih melibatkan desain dari teman-teman refugee. Jadi kita latih, kita kasih workshop yang dari A sampai Z, dari mulai produksi, dari mulai perencanaan desain, pola. Meski menemukan kendala, namun Hida yakin niat yang tulus bisa membuka jalan bagi para refugee binaannya tersebut bisa hidup mandiri. Kita menyediakan workshop di batch 1 itu ada workshop fotografi, modeling, juga styling. Yang kedua ini ada modeling dan fashion painting and drawing. Jadi kita juga sediakan tenaga ahli, tenaga pengajar yang memang di bidangnya. Jadi modeling ada dari sekolah modeling, ada Kak Mat, dan untuk fashion drawing kita kerjasama, kita menyediakan dari sekolah modeling. Sementara sih satu saya bisa ngasih kayak mereka kan di sini nunggu lama ya Mbak, yang nggak menentu, bisa 1 tahun 2 tahun itu juga alhamdulillah, ada yang sampai 14 tahun. Jadi sama waktu menunggu mereka bisa memanfaatkan waktu jadi lebih bermanfaat. Yang kedua punya kesibukan menghilangkan, jadi lupa soal traumanya, lupa soal mereka lagi nunggu di sini. Terus mereka punya keahlian, bahkan ada beberapa yang memang udah punya bakat, jadi diasah lagi. Tapi goalnya itu supaya mereka bisa mandiri, bisa membantu mereka di sini. Kan kalau refugee itu nggak boleh kerja di sektor formal, tapi mereka bisa jadi entrepreneur di sini atau yang di sektor informalnya. Dan lebih-lebih bakal lebih happy lagi saya kalau mereka ternyata di negara ketiga keahlian yang didapat dari Miska Project itu bermanfaat. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.